Audio Jungle. Sebenarnya apa sih alasan kenapa kamu harus kerja di BUMN? Jadi yang pertama, BUMN itu pekerjaannya aman. Ini mungkin udah kelihatan banget ya, profil orang kerja di BUMN itu nyarinya mirip sama yang kerja di PNS. Tapi ini menurut gue sih, kerja di BUMN itu lebih enak daripada kerja di PNS. Emang kalau dari struktur tinggian PNS, soalnya BUMN itu yang punya negara. Negara ya dieksekusi sama pemerintah. Jadi emang lebih tinggi pemerintah timbang BUMN. Tapi BUMN itu soalnya yang punya negara, jadi ya BUMN itu lebih stabil, lebih aman. Apalagi kebanyakan BUMN itu kan umurnya udah tua dan udah stabil, udah langgeng banget kerjaannya. Jadi kemungkinan karyawannya buat gonjang-ganjing itu tuh kecil. Kecuali emang BUMN-nya itu udah rusak banget, nggak bisa diselamatin, dan itu yang korban tentu aja pertama karyawan-karyawannya. Tapi kalau kita ngomong BUMN yang besar, BUMN yang sehat, itu sulit banget. Dan kalau sampai kejadian BUMN itu bangkrut, dari yang tinggi sampai hancur, itu kesalahan direksi, kesalahan negara banget, dan pasti pelakunya akan langsung dipenjara. Tapi kalau kita ngomong yang umum aja, kerja di BUMN itu ya aman. Mau kondisi ekonominya jelek kayak gimana, selama BUMN itu masih berdiri, karyawannya yang kerja di situ, ia bakal masih berdiri. Apalagi BUMN itu termasuk unsur negara, dan mereka itu matuin banget undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Itu bikin mereka itu nggak bisa sembarangan nakal sama karyawan mereka, soalnya mereka yang punya negara, jadi nggak mungkin mereka melanggar peraturan negara. Jadi asalkan kamu bisa keterima di BUMN yang bagus, yang besar, yang udah market leader, itu ya kemungkinan kamu sampai ketendang dari perusahaan itu. Kecuali kamu ngelakuin hal yang salah dan salah banget, itu kemungkinan kamu keluar ya kecil banget emang. Terus yang kedua, itu beban kerjanya standar. Maksudnya standar itu ya nggak leha-leha banget, tapi nggak kerja sampai malam, sampai crashing istilahnya, atau bahkan sampai lambungnya bolong. Itu kecil banget kemungkinan kamu mengalami itu kerja di BUMN. Kultur kerja di BUMN itu separah-parahnya itu ya kerja 8 jam penuh. Lembur juga 2 jam, 3 jam itu juga iya secara umum, cuman nggak sesering itu. Kalau kamu kerja di BUMN, terutama yang di unit-unit yang nggak di pusat atau di headquarter, itu kemungkinan kamu lembur itu juga nggak besar banget, kecuali ada momen-momen tertentu, misalnya penutupan atau audit, itu wajar banget kalau kamu lembur. Tapi secara umum itu memang kerjaannya ya standar lah, beban kerjanya 8 jam kurang lebih, nggak terlalu beda lah sama PNS di kementerian. Ya beban kerjanya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kamu kerja di BUMN, kamu itu nggak tipe orang-orang yang membuang waktunya atau bahkan membuang keluarganya buat sekedar kerja cari uang. Ya kerja di BUMN tuh ya standar-standar aja, ya kamu kerja, tapi nggak sebanting tulang itu. Tapi perlu perhatian juga ya, kalau kamu kerja di BUMN yang sifatnya kontraktor, misalnya karya-karya itu, mungkin yang gua omongin ini nggak masuk ya. Soalnya mereka itu kerja sesuai perintah pemberi kerja atau ownernya, yang biasanya sih juga BUMN. Tapi kalau kamu sampai nyemplung di BUMN yang karya-karya itu, ya tetap banting tulang, selayaknya kamu kerja di kontraktor. Jadi yang gua omongin ini nggak termasuk BUMN kontraktor yang karya-karya itu ya. Terus yang ketiga itu adanya pengakuan. Maksudnya pengakuan itu ya kalau kamu kerja di BUMN,
tentu aja ada pengakuan sosial ya. Jadi orang-orang di sekitarmu itu nganggep kamu itu, oh ini kerja di BUMN. Biarpun nggak setinggi pengakuan kalau kamu kerja jadi TNI atau PNS, tapi kerja di BUMN itu lumayan. Dan terlebih lagi, kalau kamu kerja di BUMN yang besar, itu kamu juga diakui selain secara sosial, kamu juga diakui di lapangan profesional. Maksudnya kalau kamu kerja, katakanlah kerja di bank BUMN yang besar, Mandiri, BRI, itu kalau kamu pindah ke bank yang lain, kamu masih diterima. Coba kalau kamu kerja jadi PNS, pengakuan di industrinya tuh kemungkinan nggak sebesar kamu kerja di BUMN. Ya soalnya kalau dari PNS mau pindah itu kemana? Paling kemungkinan pindah tuh ke lembaga-lembaga yang non perusahaan ya. Dan kalau kita ngomong BUMN kan perusahaan, kalau dia pindah ke perusahaan lain ya masih wajar banget. Secara emang kebanyakan BUMN yang besar itu market leader, dan market leader itu dihormati sama pelaku industri lainnya. Jadi kalau misalnya orang keluar dari BUMN yang besar, yang market leader, masih ada perusahaan-perusahaan lain yang bakal nerima karyawan dari sana. Itu bedanya sama kalau kamu kerja jadi PNS yang memang secara strata atau secara pengakuan sosial lebih tinggi, tapi di industri BUMN itu lebih tinggi ketimbang PNS. Iya, dikit cerita aja sih, kalau kamu dapat pekerjaan di BUMN yang besar ya, kalau kamu maju ke calon mertua lebih dihargai sih memang ketimbang kamu kerja di swasta, biarpun yang gajinya lebih besar jauh daripada kamu kerja di BUMN. Terus yang keempat itu kita ngomong gaji ya. Iya, kerja di BUMN itu gajinya lumayan. Ya kerja di BUMN itu kan kerja di perusahaan ya. Kalau kamu punya keahlian di perusahaan, itu ya wajar aja kalau dihargainya sewajar-wajarnya yang ada di pasaran. Kalau enggak kan kamu tinggal keluar dari perusahaan itu. Ya sama halnya sama BUMN. Biarpun kadang BUMN itu punya standar gajinya ya nggak setinggi yang tertinggi di Indonesia. Cuman ya wajar lah gajinya BUMN. Kalau bisa dibilang ya gajinya di atas PNS, beberapa juga lebih tinggi dari swasta-swasta yang umumnya. Ya kalau kamu mau lihat seberapa bagus gaji perusahaannya, itu kamu bisa banyak cek di kerja.com atau Glassdoor. Itu kelihatan sih gaji-gaji di BUMN. Biasanya mereka itu standarnya sama kayak di industrinya. Jadi kalau misalnya di oil and gas, Pertamina bakal nggak terlalu jauh sama yang swasta seperti Total, Shell. Kalau Telkomsel yang nggak jauh-jauh dari Indosat, dari XL. Ya karena ada pembandingnya. Kalau kamu di PNS itu memang rada sulit, pembandingnya nggak ada. Jadi ya wajar banget kalau kerja di BUMN itu gajinya lebih bagus dari PNS. Terus nginget juga ya, BUMN itu kan mencari keuntungan ya, apalagi yang BUMN yang persero. Jadi kalau BUMN-nya untung, biasanya itu dibagi dan ikut dirasain sama pekerjanya. Kalau PNS kan nggak seperti itu ya. Jadi PNS itu kerja ya jadi administrasi pemerintahan. Kalau BUMN tuh cari untung, atau istilahnya emang cari uang. Jadi emang beda paradigmanya, dan kalau gajinya lebih tinggi BUMN dibanding PNS itu ya wajar. Terus yang kelima, itu BUMN itu kerjanya untuk negara. Ya kenapa aku dari tadi bahas dan bandingin sama PNS? Soalnya BUMN sama PNS itu sama-sama kerjanya buat negara. Ya BUMN sendiri juga udah ada tagline-nya ya, BUMN membangun negeri. Soalnya emang BUMN itu biarpun dia tujuannya itu buat mencari keuntungan atau cari laba, tapi kan labanya itu disetor lagi ke negara. Jadi balik lagi sebenarnya BUMN itu ya kerjanya buat negara, dan kerja buat negara itu nggak ada ruginya. Biarpun kamu digaji nggak besar, tapi tetap aja kamu kerja buat negara. Kerja buat negara itu ya berarti kerja buat seluruh masyarakat yang ada di negara itu. Jadi kalau kamu lihat secara filosofis, ya kerja di BUMN itu sebenarnya ya ibadah, bener-bener ibadah. Jadi jangan cuma cari untung, cari gaji, cari cuan aja, tapi kalau kerja di BUMN itu ya ada unsur membangun negerinya, unsur membantu negara, ya kayak gitu kurang lebih. Jadi
buat kamu yang merasa video ini juga berguna buat temenmu, jangan lupa share videonya. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis aja di komentar. Jangan lupa subscribe channel ini buat kamu yang belum subscribe. See you in the next video. Bye-bye.